Tahun 2015 yang lalu saya pernah naik sebuah wahana yang bernama Megamix di BNS Kota Malang. Sebelumnya saya hanya bisa memperkirakan atau membayangkan bagaimana rasanya berada di dalam Megamix yang dinaikkan, kemudian diturunkan dengan ekstrim, kemudian diputar, di balik kanan, balik kiri, ada perasaan cemas, ada perasaan takut, tetapi ada rasa seru di sana. Nah, barulah saya bisa merasakan sensasinya ketika saya berada di dalam salah satu kursi Megamix itu, kemudian mesin mulai beroperasi, disitulah saya benar-benar bisa merasakan ketika saya naik Megamix, ketika kursi diangkat ke atas, kemudian dibanting ke bawah, diputar di balik kanan dan kiri, di situ saya merasa mual, di situ saya merasa cemas dan khawatir. Bagaimana kalau misalnya pengamannya itu copot? Kita tidak tahu apa yang terjadi, tetapi itulah serunya, sensasi yang dapat saya rasakan ketika naik wahana Megamix itu. Nah, sebagai orang Kristen kita percaya dan yakin bahwa Allah itu adalah Allah yang baik. Ia adalah Allah yang penuh kasih, setiap hari dipimpin dan dibimbingnya kehidupan kita. Tidak pernah kita ditinggalkannya sendirian. Kita yakin dan percaya Dia selalu memberikan pertolongannya di dalam kehidupan kita. Nah, semua itu hanyalah bayangan saja atau perkiraan saja sebelum kita benar-benar masuk dalam pengalaman nyata bersama dengan Allah. Kita tidak akan pernah tahu rasanya dipimpin dan dibimbing oleh Allah kalau kita tidak pernah tinggal di dalam kebingungan, kalau kita tidak pernah melewati jalan yang membingungkan. Kita tidak akan pernah merasakan apa itu berserah kepada Allah kalau kita tidak pernah mengalami penderitaan dan kesakitan. Kita tidak akan pernah bisa merasakan Allah, penyertaan Allah seutuhnya kalau hidup kita selalu baik-baik saja. Nah, Rasul Paulus mengalami dan memahami betul apa itu penyertaan Allah. Di dalam 2 Korintus dia berkata, "Tetapi Tuhan berkata kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih aku suka bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku." Dalam penderitaan, kesakitan, kekurangan, dan kesulitanlah kita benar-benar bisa merasakan penyertaan Allah di dalam kehidupan kita. Memang kebahagiaan dan sukacita akan mengajar kita dan memberitahu kepada kita bahwa Allah itu baik. Tetapi di dalam penderitaanlah kita bisa betul-betul merasakan kehadiran Allah dan penyertaannya di dalam kehidupan kita, yang tidak kita dapatkan ketika kita dalam kebahagiaan dan sukacita. Penderitaan yang diakibatkan oleh COVID-19 ini menurut saya adalah kesempatan bagi kita untuk mengalami pengalaman bersama dengan Allah. Dalam situasi seperti inilah kita bisa merasakan bagaimana Allah memimpin, membimbing, dan menyertai kehidupan kita. Di tengah-tengah situasi seperti inilah kita akan tahu rasanya bagaimana berserah kepada Allah. Situasi seperti ini seperti ketika kita naik Megamix atau roller coaster, katakanlah seperti itu. Ada deg-degan, ada rasa cemas, ada kekhawatiran, ada ketakutan, tetapi kita juga merasakan betapa serunya kehidupan kita bersama-sama dengan Allah di dalam penderitaan. Kiranya renungan di hari ini menguatkan kita semua. Silakan mengambil waktu secara pribadi atau bersama dengan keluarga dan berdoa. Kemudian nanti saya akan menutupnya dalam doa bersama. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur di berbagai situasi yang melanda kehidupan kami boleh merasakan kehadiran-Mu. Terutama di tengah-tengah COVID-19 yang memaksa kami untuk tinggal di rumah, mengalami kebosanan, mengalami situasi yang mencekam, ketakutan, kekhawatiran.
Tapi di tengah-tengah situasi inilah kami merasakan betapa Allah sangat erat memeluk kehidupan kami. Di tengah-tengah situasi inilah kami merasa berharap. Kami merasakan apa itu artinya bergantung kepada Allah. Oleh karena itu di berbagai situasi kehidupan kami, termasuk di tengah-tengah situasi ini, kami ingin terus-menerus berjalan bersama dengan Allah. Mengalami pengalaman-pengalaman bersama dengan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan menyertai kita semua.